تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وتبنا علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir dan juga beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati sesepuh sahabat sepuh, jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis yang kita adakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan satu modal ini. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumahnya Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, yang mereka berkumpulnya dalam rangka untuk membaca Al-Quran, dan membaca di sini konteksnya luas, bisa bermakna tadarusan, bisa bermakna membaca ayat lalu dikaji kandungan dan juga makna ayat tersebut, mengkaji ayat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, yang mereka di samping membaca juga mengkajinya. Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan kepada kaum tersebut. Maka beruntung sekali lagi ketika Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mengadakan majelis ilmu di kesempatan malam yang berbahagia ini, di tengah-tengah kesibukan yang kita miliki bersama. Maka yang pertama, saya sampaikan terima kasih kepada pihak takmir yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan sedikit apa yang kami miliki. Mudah-mudahan ini bagian daripada tawasau bil haq, bagian dari saling mengingatkan di dalam kebaikan, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan di dalam firman-Nya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan tidak lupa pula kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya dari pengurus dan juga dari teman-teman dari IKP dan semua pihak yang sudah bisa mensukseskan kegiatan di kesempatan malam hari ini. Ya, sekalipun mungkin ya di opening pada kesempatan malam hari ini ya kurang begitu maksimal, tapi kita tetap mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak. Semoga apa yang telah diusahakan masuk bagian daripada amal soleh Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya
yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dan juga segenap pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, dan ini perdana di tanggal pinten niki? Hijriahnya tanggal pinten? Tanggal enggak pernah ngitung hijriah nggih? Coba kita ingatkan, tanggal 8 Dzulqa'dah. Laras? Coba tanya Mbak Google. Tanggal 8 Dzulqa'dah. Ini jangan sampai kita lupakan Bapak Ibu. Ini penanggalan kita. Dan penanggalan yang Allah SWT jadikan sekian banyak hukum dalam agama kita melalui perantara penanggalan Hijriah ini. Maka wajib untuk kita ingat dan wajib untuk kita biasakan di kehidupan kita untuk menggunakan penanggalan ini. Ya, 8 Dzulqa'dah 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2019. Ya, di malam Kamis ini kita akan belajar bersama mengkaji sebuah tema yang serial, insyaallah akan kita serikan ya, satu pertemuan demi pertemuan dengan tema-tema yang insyaallah nanti kita akan coba sampaikan di akhir dari kajian. Tapi kita beri tema secara umum dengan judul 40 hadis pilihan dalam masalah dan juga solusinya. 40 hadis pilihan dalam masalah dan juga solusinya. Adapun pertemuan yang akan kita adakan yaitu di setiap pekan ganjil, yaitu Rabu kedua dan juga Rabu keempat, ya, karena nggak ada Rabu kelima ya. Kalau ganjil insyaallah ada pekan yang ketiga. Ya, berarti dalam satu bulan pertemuan kita adalah dua kali. Ya, ini mohon nanti bisa diteruskan, disampaikan kepada kerabat, keluarga, jamaah yang pada malam hari ini belum sampai atau belum hadir bersama kita untuk bisa mengikuti kajian rutin yang kita adakan pada setiap Rabu pekan genap. Rabu pekan genap setiap pada maghrib hingga isya. Adapun metode pengajian yang akan kita tempuh seperti ya kajian yang biasa Bapak Ibu ikuti. Ya, kita akan monolog terlebih dahulu, kita akan sampaikan materinya, kemudian setelah itu kita buka diskusi tanya jawab. Barangkali ada perkara yang perlu kita diskusikan, ada poin-poin yang belum jelas, ya bisa kita diskusikan bersama. Kalau seandainya bisa kami jawab, maka dengan memohon pertolongan kepada Allah kita jawab. Kalau tidak, maka itu bagian daripada PR buat kami, atau bisa kita tanyakan kepada para asatidz yang lainnya yang sudah terlebih dahulu biasa mengisi kajian di masjid ini. Dan Bapak Ibu rahmatullah, seperti tadi kita sampaikan, tema kita adalah berkaitan dengan masalah problem dan juga solusinya. Dan tentunya kalau kita bicara tentang masalah problem hidup, saya yakin tidak ada di antara kita yang luput dari problem tersebut. Karena setiap kita, siapapun pasti punya yang namanya problem hidup, punya masalah. Tidak ada yang lepas dari masalah hidup. Apapun yang kita lakukan, terkadang di situ pasti ada sedikit masalah atau sedikit banyak masalah yang akan kita dapatkan. Dan kalau kita bicara tentang masalah hidup, maka Allah SWT jadikan itu sebagai bagian daripada dinamika. Seperti yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Walladzi tabarakalladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan adanya kehidupan dan kematian, adanya ujian untuk bisa mengetahui siapa di antara kalian, insyaallah,
Barakallahu fiik. Untuk bisa mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi adanya hidup dan kematian Bapak Ibu itu bagian daripada ujian. Bagian daripada problem. Di mana Allah SWT sebutkan dalam ayat tersebut bahwa adanya ujian hidup dalam rangka untuk bisa menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kalau kita bahasakan di dunia milenial sekarang berarti siapa yang paling baik karya hidupnya. Siapa yang paling baik karya hidupnya. Dikarenakan yang namanya orang melakukan aktivitas pasti ada bekas dari aktivitas yang dia kerjakan. Dan dari bekas-bekas aktivitas yang dia lakukan nanti akan mengerucut kepada salah satu dua hal. Apakah baik ataukah buruk. Makanya dalam filosofi Jawa ada istilah becik ketitik ala ketara. Yang baik akan kelihatan, yang buruk juga akan nampak. Sekalipun ditutupi, sekalipun kita coba untuk tutupi seprivasi mungkin, tetap yang namanya kebaikan atau keburukan suatu saat akan nampak. Ya. Oleh karena itulah agama Islam yang Allah SWT jadikan sebagai agama penutup dari agama-agama yang Allah turunkan sebelumnya, maka Allah SWT jadikan ajarannya tetap relevan kapanpun dan dimanapun. Allah SWT jadikan ajaran agama yang ada dalam agama Islam sebagai ajaran yang tetap relevan kapanpun dan dimanapun. Artinya kapanpun dan dimanapun tidak kenal yang namanya zaman. Ajaran agama Islam tetap cocok, tetap relevan sekalipun di zaman yang modern seperti sekarang. Kalau bicara kita dimanapun agama Islam, mau di tanah Jawa atau di tanah Sunda atau di tanah Minang, dimanapun. Belum lagi nanti kalau kita bicara di negeri yang berbeda, ada di negeri Jepang, di Amerika, di Saudi, di Cina, semuanya. Ketika orang yang memegang teguh ajaran agama Islam, maka ajarannya akan tetap relevan diamalkan dimanapun pemeluknya itu berada. Dikarenakan Allah SWT menjadikan aturan dan hukumnya sempurna, sehingga kalau coba kita perhatikan aturan dan juga hukum yang ada dalam agama Islam itu menyentuh segala aspek dan sendi kehidupan umat manusia. Hal ini seperti yang Allah SWT isyaratkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah SWT berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini kata Allah SWT. Dan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, di Hajjatul Wada, di mana Allah SWT menegaskan bahwa pada hari ini, berarti pada saat itu, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian. Berarti agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang tidak ada sisi cacat dari sisi manapun. Tidak ada cacat dari sisi manapun. Ini agama Islam. Karena Allah SWT menegaskan dalam ayat ini, agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Banyak faedah dari ayat ini. Salah satunya adalah poin yang kita sampaikan tadi, bahwa aturan yang ada serta hukum di dalam ajaran agama Islam itu menyentuh segala aspek kehidupan umat manusia. Mulai istilahnya dari bangun tidur, jenggelek melek, sampai mau tidur lagi,
ada ajarannya di dalam agama Islam. Ini bukti kesempurnaan yang ada di dalam agama Islam. Ya, kalau yang coba kita perhatikan ajaran agama lain nggak ada yang sampai menjelaskan detail tentang bagaimana ketika sehabis bangun tidur. Bahkan bagaimana ketika orang di malam hari terbangun, kemudian dia ke kamar kecil lalu ingin tidur kembali. Dalam agama kita ada ajarannya. Sebagaimana ada perundang-undangan orang bersin. Masya Allah, pasal pertama orang kalau bersin harus baca apa? Alhamdulillah. Pasal yang kedua, bagi orang yang mendengarkan dia mendoakan yarhamukallah. Pasal yang ketiga, bagi orang yang bersin yang didoakan dia harus mendoakan kembali, yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah, tidak ada perundang-undangan bersin. Bahkan dalam konun duniawi nggak ada, dalam perundang-undangan dunia nggak ada. Ya, kalau kita coba perhatikan yang namanya peraturan dan perundang-undangan yang sifatnya duniawi, ini hanya untuk kemaslahatan yang besar. Adapun yang kecil seperti ini nggak ada. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, dalam agama Islam ada ajaran orang mengenakan alas kaki. Jadi kalau bapak ibu mengenakan alas kaki, di dalam agama Islam diatur mana yang harus kita dahulukan dan mana yang belakangan. Demikian pula sampai ketika kita melepas, mana yang kita dahulukan dan mana yang kita akhirkan. Kalau kita mengenakan, kita dahulukan kaki kanan, kemudian yang belakangan kaki kiri. Kalau kita melepas, simpundirin kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Tapi kan sebagian kita nggak terlalu perhatian dalam masalah ini. Tidak terlalu perhatian dalam masalah ini. Ini hanya sampel yang kita berikan, di mana ini menjelaskan bahwa kalau dalam perkara-perkara yang remeh seperti tadi, itu saja ada ajarannya, apalagi dalam masalah yang besar yang membawa kemaslahatan umat manusia. Maka betul apa yang Allah SWT, maha benar Allah dalam firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, kata Allah, nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agama kalian. Makanya Bapak Ibu, di zaman yang sekarang serba samar, di zaman yang serba samar, yang hukumnya halal dibikin atau yang haram dibikin remeng-remeng, yang halal kadang sedikit dikaburkan. Maka kita harus punya prinsip yang kuat bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Sehingga siapapun sekarang yang hidup lalu dia memilih cara beragama yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu bukan agama Islam, maka tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa yang dia beragama selain agama Islam, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah banyak jalan menuju Roma. Alias orang yang ingin beragama, dia harus beragama dengan agama Islam. Ini bukan masalah tendensius dan terlalu menganggap bahwa dirinya paling benar, tidak. Kita harus yakini bahwa kebenaran itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Kahfi, al-haqqu min rabbikum, bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih jauh lagi bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang memberi solusi bagi setiap problematika umat manusia, baik secara skala individu atau secara keluarga atau bentuknya komunal hingga bernegara. Bahkan sampai ada
penjelasan dalam agama kita hubungan bilateral antar negara. Dalam agama Islam dijelaskan itu semuanya. Yang mana terkadang kita ya dalam pemahaman kita bahwa agama Islam itu cuma ngatur pernikahan, hukum waris, masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, masalah puasa. Tidak. Itu hanya masalah-masalah besarnya saja. Adapun masalah-masalah lain, maka agama Islam telah menjelaskan secara detail sekali. Bagaimana ketika seorang punya masalah dalam hidupnya, ketika dia bingung dalam kehidupan ini, ya bagaimana sikapnya ketika menghadapi kondisi yang ada kekhawatiran dalam hidup, ya takut nanti kalau usahanya jatuh, takut nanti kalau keluarganya seperti ini seperti itu, atau ketika bernegara nanti bagaimana kalau seperti ini seperti itu. Bagaimana? Ini problem dalam hidup. Maka dijelaskan dalam agama kita. Demikian pula dalam masalah keluarga, banyak sekali ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang solusi dari masalah keluarga. Demikian pula secara komunitas, hubungan berkeluarga, ketika di dunia kerja bersama rekan kerja, ya ini dijelaskan di dalam agama kita. Sebagaimana ketika kita bernegara, kita statusnya sebagai apa? Sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, sebagai rakyat atau sebagai seorang pemimpin. Maka ini dijelaskan oleh agama kita. Sampai seperti tadi hubungan bilateral antar negara pun dijelaskan dalam agama kita. Ya, ada penjelasan dalam agama kita. Yang mana Bapak Ibu rahmatullah, semuanya diatur oleh Allah SWT dalam bingkai syariat. Diatur oleh Allah SWT dalam bingkai syariat. Makanya seorang muslim ketika dia sudah mengikrarkan, menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka dia harus mengikuti aturan syariat ini. Sebab yang namanya muslim, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, maka kalimat muslim itu mengandung tiga makna. Yang pertama, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Arti berserah diri kepada Allah dengan tauhid adalah segala aktivitas yang kita lakukan, maka kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapak bekerja, ketika ibu mengasuh anak, atau ketika kita salat, atau ketika kita berjual beli, maka segala aktivitas yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau kita sudah punya konsep hidup yang satu ini, insyaallah hidup kita itu tenang. Kenapa? Karena yang menjadikan kita hidupnya gelisah dan gundah gulana itu karena tujuan dan orientasi hidup kita rata-rata untuk perkara yang akan kita tinggalkan, dunia. Makanya kadang kita bimbang, kita gelisah, kita gundah gulana karena masalah dunia. Tapi kalau kita coba hidup ini hanya orientasikan kepada Allah SWT, hidupnya tenang. Coba ketika bapak bekerja ikhlas karena Allah, sehingga nggak gemerungsung. Ketika ibu mengasuh anak juga ikhlas, maka hidupnya nggak akan berkeluh kesah. Apa sih yang menjadikan orang itu suka berkeluh kesah? Karena kurang ikhlas. Karena kurang ikhlas. Apapun, ketika kita suka berkeluh kesah, itu sebagai indikasi kalau kita kurang ikhlas. Dan orang yang kurang ikhlas berarti masih kurang yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Jadi muslim itu adalah sosok yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala lalu melakukan ketaatan. Makanya seorang muslim adalah sosok yang senantiasa berbuat baik. Ini muslim.
Makanya ajaran agama Islam adalah ajaran yang senantiasa mengajarkan dan memotivasi pemeluknya untuk berbuat baik, serta memperingatkan kepada mereka atau meminimalisir dari segala perbuatan yang tidak baik. Ima yang pertama menghilangkan keburukan atau meminimalisir. Ini ajaran agama Islam. Jadi sekarang kita bisa berkaca, apakah kita sebagai sosok muslim betul-betul sudah berserah diri kepada Allah? Atau kita terkadang masih suka protes. Ini hukumnya nggak pas, ini nggak cocok, ini kayaknya terlalu berat. Nah, kalau kita masih seperti ini, kondisinya berarti kita bukan muslim. Ya, mohon maaf, berarti kita bukan muslim. Diakui ataupun tidak, disadari atau tidak. Karena muslim memiliki makna berserah diri kepada Allah. Seperti halnya orang yang kalah perang kemudian ditawan. Maka dia akan diperlakukan apapun oleh pihak yang menawannya, dia akan berserah diri. Kalau dia melawan, ya ini bukan seorang tawanan. Ya, ketika Allah SWT perintahkan di pagi hari untuk bangun sholat subuh, lalu dia bilang, enggak lah, saya coba jamak takhir. Sholat subuh di jamak takhir dengan sarapan. Nah, ini istilah baru. Ya, karena sholat subuh kan nggak bisa dijamak dengan sholat apapun, tapi istilah baru lagi dijamak dengan sarapan, alias sekalian bangun kemudian nanti sholat subuh lalu sarapan lalu melakukan aktivitas. Nah, kalau yang seperti ini dilakukan oleh seorang muslim, ini berarti dia belum bisa berserah diri kepada Allah SWT di poin mengerjakan sholat tepat waktunya. Kemudian makna yang ketiga, muslim itu adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala macam bentuk dan praktek kesyirikan. Dan juga para pelakunya. Ini muslim. Kenapa? Karena yang namanya praktek kesyirikan, Bapak Ibu, ini kejahatan yang paling besar di muka bumi. Kejahatan yang paling besar di muka bumi. Kenapa? Karena kita hidup Allah yang kasih. Nyawa yang ngasih Allah, fisik yang ngasih juga Allah, kehidupan yang ngasih juga Allah. Lalu kemudian pada saat dia beribadah, dia tujukan kepada selain Allah SWT. Ya, apa andil yang namanya patung, yang namanya benda mati, yang namanya jimat dengan segala bentuknya? Apa andil benda-benda tadi yang kita sebutkan dengan rezeki yang kita dapatkan? Sama sekali nggak ada. Sama seperti sebuah ilustrasi, Bapak beli mobil. Bapak beli mobil. Hari pertama ketika mobil sudah sampai di rumah, tetangga datang. Kemudian mengatakan, Masya Allah, mobilnya baru. Semoga Allah memberikan keberkahan. Tapi saya ada permintaan. Bagaimana kalau mobil ini kita bagi dalam pemakaiannya? Hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat biarlah Bapak yang pakai. Hari Sabtu, Ahad saya yang pakai. Kira-kira kita langsung mengeringitkan dahi nopo dan kita langsung gotak bahasa Jepang Banyumas. Kita langsung bertanya-tanya, loh, ini apa andilnya jenengan dengan mobil baru yang saya beli? Ini mobil saya yang bayar, saya yang nyicil, kok kenapa tiba-tiba begitu sudah lunas mobilnya dibagi? Ya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, hakikat orang yang melakukan kesyirikan adalah seperti ilustrasi tadi. Ya. Apa andil benda-benda yang disembah oleh manusia tersebut dengan rezeki yang didapat? Ya. Apa andil yang namanya dukun, yang namanya paranormal, yang namanya benda mati, jimat, patung dengan rezeki yang kita dapatkan?
Ya, tidak ada andil sedikit pun. Makanya Allah SWT binasakan para pelaku kesyirikan. Allah binasakan para pelaku kesyirikan. Di mana Allah SWT menjadikan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika pelakunya meninggal sebelum bertobat adalah dosa kesyirikan. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan bermudah-mudahan dalam masalah kesyirikan. Dan yang namanya kesyirikan ini Masya Allah Bapak Ibu, di zaman kita, sekalipun zamannya zaman modern, ragam dan corak serta bentuknya itu sangat banyak sekali kesyirikan di zaman kita. Ya, kesyirikan di zaman kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang namanya kesyirikan itu cuma adanya di zaman jahiliyah, di zamannya Abu Jahal, di zamannya Abu Lahab. Sekarang sudah bertauhid semuanya, tidak. Kita masih bisa melihat ada orang ketika ingin menikahkan putra dan putrinya masih cari hari baik. Ini contoh Bapak Ibu. Apa andil hari tersebut dengan kenikmatan yang didapat oleh seorang hamba? Nggak ada. Karena hari itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada istilah hari baik dan hari buruk, semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Demikian pula ketika seseorang merasakan ada gangguan di dalam kehidupannya. Katanya ada yang bilang disantet, ada yang diapalah istilahnya, diganggu dan seterusnya. Terkadang tidak sadar seorang muslim sekalipun dia rajin sholat, dia datangnya kepada seorang dukun. Ini rumah saya kok katanya ada banyak penunggunya, ya tolonglah direwangi, diguang. Akhirnya dikasih apa? Dikasih air. Dan cara nanti mengatasi gangguan yang ada di rumahnya pun bermacam-macam. Pernah saya lihat ada seseorang ketika pas adzan maghrib itu keliling rumah sambil nyebar napa nika? Garam. Nyebar garam. Kenapa? Kok dilakukan? Karena punya keyakinan dari sang dukun tadi. Ya, ada pula supaya tidak diganggu maka kita harus tanam kepala kambing di rumah, macam-macam. Ini bentuk syirik padahal di zaman yang sudah modern sekali. Jadi sekali lagi kita harus membuka mata kita bahwa kesyirikan ini masih banyak. Bapak Ibu rahmat taala. Jadi tujuan adanya syariat dalam hidup ini adalah dalam rangka untuk bisa membahagiakan kita semuanya. Dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh syariat kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini beda dengan yang ditawarkan oleh ahli dunia. Orang barat memberikan penawaran kepada kita kebahagiaan. Tapi seringkali mereka memaknai kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Ketika orang ingin bahagia, ketika dikerubungin oleh cewek yang cantik, katanya bahagia. Ketika bahagia bisa menang lotre di tempat judi, katanya bahagia. Atau minuman keras sehingga pikirannya melayang, itu katanya bahagia. Ini kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu. Adapun yang ditawarkan oleh agama Islam adalah kebahagiaan yang sifatnya hakiki di dunia dan juga di akhirat. Dunia dan akhirat. Ini poin-poin yang harus kita yakini di mukadimah kajian kita. Kita jadikan ini sebagai mukadimah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162, ya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menjelaskan kepada kita bahwa agama kita adalah agama yang menawarkan solusi dalam berbagai problematika hidup, baik secara ijtimaiyah, iqtisadiyah atau siyasiyah, baik secara sosial, secara ekonomi, secara politik, ada solusinya di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai orang barat membuat sebuah statement. Ini bagus statementnya. Ini ucapan ya seorang penulis di barat
yang bernama Jos Bernard dari Inggris, ya. Meninggal tahun 1950. Dirinya pernah membuat sebuah statement, "Lau kana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam." Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup di zaman kita, la halla masyakilal alam ajma'. Niscaya beliau bisa menyelesaikan problematika hidup di alam semesta ini. Ini ucapannya siapa? Orang kafir, Bapak Ibu. Ini ucapannya orang kafir. Beliau sampai membuat statement tadi, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu masih hidup di zaman kita, niscaya beliau bisa memberikan solusi demi solusi dari masalah dan problematika hidup, di ekonominya, di masalah sosialnya, di masalah politiknya. Niscaya ya Nabi SAW bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia. Sekarang kan banyak masalah yang tingkatnya dunia yang para pakar sudah berusaha untuk mencari solusinya bagaimana. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW jauh harus lebih yakin bahwa apa yang ditawarkan oleh Nabi, apa yang ditawarkan oleh syariat itu jauh lebih baik daripada solusi-solusi yang ditawarkan. Makanya Allah SWT kita tutup dengan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 106. Allah SWT berfirman, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika." Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Allah SWT. La ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah. Wa a'rid 'anil musyrikin, lalu berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berarti ada 2 poin penekanan dalam ayat ini. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus menjadi sosok yang percaya diri. Jangan dikit-dikit ikut orang barat, dikit-dikit ikut orang barat. Kalau sekarang kan masya Allah, istilah-istilah kita itu sudah terjajah. Ya, ada istilah kopas, ada istilah apalagi itu OTW, ada istilah prepare, alus akeh lah pokoknya lah. Tanpa sadar kita, Maka Bapak Ibu rahmatullah, ya, dalam kajian yang akan kita coba kaji pada setiap malam Kamis genap ini akan membahas tentang masalah problem dan juga solusinya yang ditawarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengikuti rangkaian silsilah dari pengajian kita pada kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak takmir, kepada rekan-rekan semuanya yang telah mensupport kegiatan pada kesempatan malam hari ini. Semoga itu bagian daripada amal jariah yang bisa dipetik hasilnya kelak pada hari kiamat. Dan sebelum kita tutup, kami sampaikan untuk ikut berkontribusi yang memviralkan atau menginformasikan kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini kepada jamaah, kepada rekan, kepada keluarga, kepada warga perumahan. Mungkin ada yang belum hadir pada kesempatan malam hari ini untuk bisa hadir pada kajian-kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.